pemerintah Filipina. Betul nggak? Jadi menurut saya PWU itu tunduk patuh pada Presiden Filipina, bukan Presiden Indonesia. Lah saya kok disuruh datang ke Dikti, membawa profesor, membawa rektor PWU, suruh ke Dikti minta izin Dikti loh, apa nggak aneh itu? Orang asing disuruh sini minta izin, ya nggak boleh lah. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini mengakui kedaulatan pemerintah Filipina untuk mengeluarkan peraturan di Filipina, bukan oh, Presiden Filipina disuruh ke Indonesia minta izin ke Jokowi loh, apa enggak marah nanti. Jadi keanehan itulah sehingga saya menyatakan bahwa ancaman terbesar bagi program dokter internasional itu adalah pemerintah Indonesia. Bukan pemerintahnya, sebetulnya oknumnya ya, karena Menteri Pendidikan itu orangnya baik dan sudah memerdekakan belajar, cuma kampus Indonesia ini tidak mau disuruh merdeka belajar, itu nggak mau, pengennya dijajah terus. Ya bagaimana ya, akhirnya ya begitulah, kita berjalan dengan terseok-seok, ya, berjalan dengan tanpa bantuan pemerintah satupun, bahkan selalu direcokin oleh pemerintah. Nah, demikian sekilas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dari beberapa Ya, Mas. analisis kenapa International Doctoral Program itu terbentuk ya, ada kekuatan dan juga ada kekurangannya, Prof ya. Kalau kekuatannya itu mungkin bisa kita lihat dari kelebihan SDM dan juga jumlah master yang tidak lanjut ke program doktoral. Dan mungkin kalau kekurangannya itu ya biasa Prof bilang tadi dari biaya, waktu, dan juga dari keinginan belajar dari individualnya. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Prof. Fair Wijaya. Beliau akan mengusung tema dengan peluang dan tantangan program Studentpreneur Kewirausahaan Global di Era Disrupsi. Kami jemput dengan segala hormat Prof. Fair Wijaya. Apa sudah berada di Zoom ya, Prof? Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Waalaikumsalam. Dipersilahkan, Prof. Waalaikumsalam. Mohon izin, pembicara Prof sebelumnya Prof Bambang ya namanya, Mbak ya? Iya, Prof. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Bambang. Salam hormat dari kami. Jadi, Siapa? Prof Bambang luar biasa sekali. Saya terpaksa melakukan perubahan di dalam materi yang akan saya sampaikan ini, karena memang begitu menggelitik apa yang Prof Bambang tadi nyatakan. Ada satu tantangan yang menarik, bahwa tantangan atau kekurangan itu adalah, pertama adalah faktor biaya, kemudian juga faktor regulasi. Nah, ada satu pengalaman yang kita rasakan, bahwa sebenarnya sumber daya manusia, bahwa kekuatan yang dilakukan di Indonesia ini tidak pernah kekurangan orang pintar sesungguhnya, Prof. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita lihat bahwa dalam proses pembangunan bangsa ini, Malaysia belajar dengan kita. Tetapi pada era tahun 99 itu Indonesia banyak ya harus belajar dengan Malaysia. Kenapa? Saya katakan tadi, memang ini menarik, Prof. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya harus berulang kali mengambil studi S3 hanya karena hambatan struktural yang ada, seperti yang Prof Bambang katakan tadi, bahwa tantangan kita yang utama itu adalah pemerintah. Betul. Kita lihat, kita analisis regulasi pemerintah.
Republik Indonesia ini, saya kira kalau Pak Bambang bilang, Prof. Bambang bilang tadi oknum, tidak. Bukan oknum, Pak. Memang sistemnya dibuat demikian mempersulit. Kenapa? Berikan contoh. Ada seorang teman saya atau diri saya sendiri harus berulang, itu gelarnya tidak diakui. Kita kuliah sungguh-sungguh, tetapi gelarnya tidak diakui. Kenapa? Pertama, karena kita tidak memiliki izin belajar. Nah, ini yang kalau di dalam ASN. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah kadangkala saya pernah dapat cerita dari teman saya seorang dokter. Bagaimana teman saya itu mengambil spesialis di sebuah negara asing di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia itu berbenturan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan tidak bisa praktek kembali di Indonesia. Padahal dia sudah mengambil spesialis. Maka dia harus uji kelayakan lagi di organisasi profesi kedokteran. Ironinya, walaupun beliau itu sudah teruji, tetapi tidak bisa diizinkan lagi di Indonesia ini. Ada satu hal yang menarik. Ketika salah seorang pengurus lembaga profesi itu, salah satu pengurusnya itu sakit, yang melakukan pembedahan karena ini adalah spesialis bedah mikro, yang melakukan pembedahan ini karena dia berobat ke luar negeri, yang melakukan pembedahan ini adalah dokter spesialis yang ditolak diakui kapasitas keilmuannya. Itu sangat menarik. Kemudian juga Prof. Bambang, saya setuju sekali, perjuangan kita saat ini belum tentu. Kadangkala kita itu harusnya setara dengan S3, nanti pada masuk ke Indonesia, itu belum tentu disetarakan dengan gelar S3 atau doktor. Nah, ini proses-prosesnya. Jadi ketika kita, kalau memang ini gelar, saya setuju dengan program-program yang dilakukan oleh PWU ini, nah sehingga tidak seperti di kita ini, memang tidak semua ya, tidak semua. Kadang-kadang ironinya, saya juga melakukan bimbingan terhadap disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa S3. Kadangkala antara saya misalnya promotor dengan nanti yang pengujinya itu tidak sama. Misalnya ketika ujian kelayakan, setelah ujian kelayakan itu diuji lagi kembali. Ada satu kesan dalam tanda petik, ini kesan ya, bahwa kalau di Indonesia ini kalau prinsipnya bukan seperti yang dikatakan bahwa kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah, filosofi yang saya bilang ada ego intelektual, ada ego kultur pada masyarakat pendidikan tinggi ini, Prof, tapi memang tidak semua. Kalau mereka tidak mempersulit, mereka tidak melakukan sesuatu yang kadang-kadang di saat ujian itu, mereka itu kalau dibuat mereka dipermudah, mereka itu diberikan suatu bentuk, satu pendidikan lah, edukasi, misalnya ketika melakukan ujian tertutup, bahkan ujian terbuka, ada kecenderungan di situ seperti kesannya membunuh karakter. Nah, ini yang tantangan. Jadi kuliah di dalam negeri ini, kuliah, maaf tidak semua mungkin, kuliah untuk memperoleh program doktor di luar negeri ini, satu, bila dibandingkan dengan program yang dilakukan oleh PWU dalam hal ini Prof. Bambang ini, tidak semudah
lulusnya dibandingkan kuliah di luar negeri. Jadi kelulusan di Republik ini dari waktu ke waktu itu perubahan. Seperti misalnya saat ini perubahan peraturan bagaimana dipersulitnya untuk orang itu mencapai jabatan akademik guru besar atau profesor. Itu sangat sulit sekali. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya lihat, andai kata saya sudah menemukan program ini jauh sebelum saya memperoleh gelar doktor, saya lihat setengahnya tuh saya nggak percaya begitu. Apakah dengan semudah dan regulasi yang diterapkan oleh lembaga pendidikan ini ternyata begitu mudah. Begitu mudah, tetapi setelah saya cermati apa yang dikatakan oleh Prof. Bambang tadi, secara logik itu benar gitu. Itu benar. Kenapa? Ada satu program yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Amerika, itu yang disebut dengan long distance. Ya seperti kita ini dulu learning lah ya, Zoom atau melalui apa dulu ya, jarak jauh ini melalui internet. Jadi sekolah kuliah itu dilakukan paket, kemudian oleh mereka dikirim paket-paket pembelajarannya. Nah, sehingga kewajiban daripada mahasiswa, walaupun dia di dalam negeri ini, itu adalah melakukan satu proses yang disebut dengan matrikulasi. Kemudian yang kedua dengan diwajibkan membuat reaction paper. Artinya kertas kerja yang ketika kita membaca artikel, kita disuruh membahas dan menganalisis daripada artikel-artikel, teori-teori yang dikirimkan oleh penyelenggara pendidikan itu. Nah, ironinya, walaupun jenjang ini dilakukan, itu juga tidak bisa dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Jadi saya kira Pak Bambang bahwa tantangan kita ke depan ini, pemerintah ini bukan sebagai oknum, tapi memang pemerintah ini, bahwa di dalam kepemerintahan dalam aspek sosiologi itu kan Republik Indonesia itu ada yang disebut dengan state, ada yang state, kemudian government, dan baru nation atau bangsa Indonesia. Nah, kita benar-benar dari tahun ke tahun kita lihat saja pembentukan kurikulum kita lain rejim, lain kebijakan. Nah, sehingga inilah mungkin yang mengakibatkan pemerintah kita ini, negara Republik Indonesia ini setback, Prof. Jadi memang betul-betul bahwa tantangan kita ini adalah aspek regulasi. Nah, inilah yang kita lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperoleh keabsahan ini. Jadi tantangan kita, Prof, walaupun sudah kuliah, kita memperoleh gelar, memperoleh ijazah, memperoleh transkrip nilai dari universitas di luar negeri, kalau dia bukan PNS, kalau tidak mau terjebak kepada tindak pidana gelar palsu atau pemalsuan gelar, itu memang harus dilakukan pengabsahan atau pengakuan yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Ada satu hal yang menarik, Prof. Ketika itu ada Dirjen Pendidikan Tinggi, itu dipindahkan menjadi di Kementerian Ristek dan Teknologi. Sementara Dirjen Pendidikan Tingginya masih tertinggal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika orang itu sering dinyatakan memiliki gelar palsu karena sebenarnya dia yang seharusnya dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi harus dikeluarkan oleh
Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi waktu itu. Nah, ini juga satu permasalahan yang juga menjadi tantangan kita. Jadi ada satu statement yang ini bisa dijadikan pegangan bagi kita adalah seperti yang dinyatakan oleh Prof. Bambang tadi, yang kita pegang adalah karena ini yang dihasilkan oleh, ya kecuali kalau yang bukan PNS ya Prof, kalau yang bukan dikeluarkan, memang itu dikeluarkan oleh pemerintah misalnya Filipina, maka yang berlaku adalah aturan Filipina. Apakah kita sanggup melakukan ini? Nah, sehingga aspek legal formal ini membuat kita semakin lebih diakui secara legal formal. Nah, kalau yang sanksi yang di PNS kan selain pidana, itu juga akan dilakukan pemecatan. Jadi kalau yang PNS itu, Prof, taruhlah itu adalah, saya PNS, Prof. Jadi dosen PNS di UIN Raden Patah Palembang, sekalipun kita kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia ini, kalau tidak ada izin belajar, maka dia tidak diakui. Satu. Setelah dia ada izin belajar, itu pun harus diajukan kembali ke BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan melakukan bahwa keluar pengakuan, namanya itu pengakuan gelar. Jadi ada dua tahapan kesulitan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ketika dia akan melakukan kuliah di luar negeri adalah, atau kuliah pertama harus dilengkapi dengan izin belajar. Yang kedua, ketika sudah keluar izin belajar dan sudah selesai memperoleh gelar doktor atau master, maka dia harus mengirimkan kembali melalui instansi yang ada tentang pengakuan gelar. Baru surat yang ketiga adalah pencantuman gelar. Jadi kalau dia jadi PNS itu nggak bisa kita semudah-mudahnya, kalau kita di swasta mungkin berbeda, Prof. Harus gelar itu ditempel mau apa aja kita nggak peduli. Tapi palingan kita terpancing adalah ketika ada orang yang meragukan gelar kita, bahwa gelar kita itu adalah tidak sah atau palsu, maka kita bisa dilakukan lidik. Tapi mudah-mudahan apa yang Prof katakan tadi adalah bahwa ini adalah Universitas Filipina, maka yang berlaku adalah ketentuan pemerintah Filipina. Karena saya lihat ada tiga yang sepanjang pengetahuan saya, Prof, mudah-mudahan ini salah. Kalau di luar negeri itu ada 3 klasifikasi pendidikan. Yang pertama yang disebut dengan pure study, studi murni. Inilah yang seperti dilakukan di Indonesia. Ada lagi yang disebut dengan doktor atau master dalam bidang riset. Nah, studi by research. Itulah gelar by research. Pernah di Indonesia ini, saya nggak tahu apakah masih berlaku atau tidak. Kalau doktor riset, itu tidak bisa dijadikan dosen. Yang ketiga, ada yang disebut dengan study by work. Ya, berarti seseorang itu, karena dia misalnya seorang yang bengkel, yang montir bengkel, dengan dia bekerja di bengkel itu dia melahirkan sebuah teori. Dia melahirkan sebuah sistem. Bagaimana sistem itu melahirkan sebuah teori baru.
Maka kalau di luar negeri itu diakui sebagai bentuk studi. Kalau di Indonesia mungkin yang study by research itu diakui, tetapi untuk study by works itu tidak diakui. Nah, ini yang kira-kira pembatasannya. Kalau studi by research itu tidak tidak boleh menjadi dosen. Dulu, saya nggak tahu sekarang. Nah, apakah sekarang pertanyaan kita, apakah pada saat sekarang PWU ini bisa melakukan sebuah penyesuaian yang dilakukan dengan peraturan pemerintahan kita, peraturan rejim yang selalu berubah, maka ini bisa kita juga lakukan. Kira-kira begitu, Prof. Nah, sehingga apabila ada, saya yakin bahwa satu yang kata Prof tadi, bahwa untuk uji ke luar negeri, tantangan kita, orang sering mengatakan tidak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya menurut kita ini adalah bagaimana menurut Prof, saya setuju, saya baru ingat, ini adalah karena faktor biaya. Tapi saya kira, mohon maaf, biaya 30 juta, apalagi itu saya baca-baca, kalau nggak salah saya cerna, Prof, karena saya ikut di grup, saya hanya baca, memang saya pasif, hanya menerima informasi bahwa itu 30 juta itu sangat murah sekali. Tapi karena spiritnya adalah bagaimana proses pencerdasan kehidupan bangsa, dalam rangka juga kita bisa mencapai stratifikasi sosial pada jenjang atau level yang lebih tinggi. Nah, ini kemudian yang tantangan kita yang selanjutnya adalah, Prof, apakah nanti sekarang ini kan kelihatan untuk program doktor itu sangat sulit sekali di dalam negeri ini, Prof. Tantangannya ke depan adalah ketika kita setiap satu rumah ada satu dokter, ada satu khawatiran adanya namanya inflasi gelar doktor. Nah, ini kan inflasi gelar doktor. Ini juga yang persoalan-persoalan yang kita hadapi bukan hanya dalam aspek struktural, tapi juga kita menyangkut aspek kultural. Karena pada bangsa kita ini, secara namanya kita memperoleh gelar akademik, itu mau tidak mau mempengaruhi status sosial kita, struktur sosial. Arti kata bila kita masuki ketika di dunia kerja, maka kita akan diberikan sebuah penghargaan yang setingkat lebih tinggi. Kemudian juga dari aspek kultur. Dari aspek kultur kita itu, kalau orang hanya, mohon maaf, tamat SMA, kemudian tamat SMA secara kultur gengsinya kalah dengan anak S1, S1 secara kultur kalah dengan anak S2 pun secara kultur kalah dengan anak S3. Nah, persoalannya lagi sekarang, apakah seberapa jauh program-program kita ini bisa diterima dalam tatanan struktur pemerintah ini, baik dalam aspek legal formal maupun secara de facto. Itu yang menjadi tantangan kita, yang sehingga ke depannya kita akan hadapi itu. Kemudian juga yang keempat, ada tantangan profesionalisme kita. Bagaimana kita memiliki
kemampuan sebagaimana yang dikatakan oleh Benjamin Bloom, bahwa dalam tata kelola pendidikan, output daripada pendidikan setidak-tidaknya ada 3 parameter. Dari aspek kognitif, kemudian dari aspek afektif, dan dari aspek psikomotorik. Itu yang kelima. Jadi kalau kita lihat dari aspek kognitif, bagaimana kita pada akhirnya jangan menjadi bumerang ketika kita memperoleh gelar doktor, tetapi kemampuan akademik kita, kemampuan akademikal, kemampuan personal, dan kemampuan profesional kita tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah level seorang doktor. Kemudian yang kedua, dari aspek afektif, bagaimana kita melihat sesuatu, bisa menganalisis dengan keilmuan-keilmuan dalam kerangka konsep dan aktualisasi, itu pun kita menjadi tuntutan. Yang ketiga, dalam aspek psikomotorik. Dari aspek psikomotorik, bagaimana aspek kognitif, pengetahuan kita, bagaimana afektif kita, penalaran kita tentang dunia aplikasi, dan bagaimana kemampuan kita mengejawantahkan apa keilmuan kita itu sehingga kita dapat memperoleh pengakuan masyarakat. Aspek pengakuan dari masyarakat inilah yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Saya yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Prof. Bambang itu, semua itu insya Allah akan berjalan lancar dan bisa terwujud. Namun, seperti kata Buya Hamka, hidup ini bukanlah jalan yang lurus bertabur bunga, tapi adalah jalan yang selalu berkelok, penuh onak dan duri. Sehingga kita semua sama-sama mewujudkan bagaimana memperoleh gelar doktor, gelar master yang diperoleh di satu pendidikan dimanapun kita mampu merubah hidup dan kehidupan kita, baik secara psikologis, ekonomis, psikologis, dan sosiologis. Saya kira itu dulu penyampaian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Salam hormat untuk Prof. Bambang. Mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan bisa berjumpa. Nah, sehingga kalaupun ini memang kita bisa lakukan, kebetulan saya juga punya pendidikan pondok pesantren, Prof. Mungkin anak-anak itu juga bisa dilatih dengan pola long distance atau Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Atas penjelasannya. Mungkin sedikit lebih banyaknya hampir sama dengan penjelasan dari Prof. Bambang tadi ya, terkait masalah sistem dan regulasi. Bagaimana sih sebenarnya seharusnya pemerintah menyikapi ini, karena ada revolusioner ini yang ingin mengubah sistem pendidikan kita ya Prof, supaya semua orang bisa mengenyam pendidikan dokter. Akan tetapi tadi kekhawatirannya juga terhadap inflasi gelar doktor seperti yang dijelaskan oleh Prof. Wijaya, atau yang biasa kita ketahui dengan concern about the inflation of doctoral degree. Baik, Bapak Ibu, sudah kita dengarkan dari 3 pemateri hebat kita terkait tentang tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana tantangan atau bagaimana sih pendidikan internasional, tantangan dan peluangnya di era globalisasi. Saya dalam sesi ini membuka 3 pertanyaan, atau apa kita punya teman-teman dari internasional ya di sini. Jika memang harus ditranslate atau disimpulkan, if you want to know what we are talking about this last our conversation, you can put
your comment into the comment section if there is an international student here. Mungkin saya nanti akan menyimpulkan in English ya, jika ada teman-teman internasional di sini sehingga mempermudah mereka jika ingin bertanya sesuatu. Bapak Ibu mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa raise your hand, ada di section reaction di sini, bisa hidupkan mikrofonnya. Tapi saya pilih dulu ya supaya tidak bentrok. Yang ada pertanyaan boleh? Apa cukup jelas penjelasan dari pemateri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, dari Bapak Apip Mulyana. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Mulyana. Alhamdulillah bisa bergabung di kelas yang hebat ini. Saya sebagaimana tadi disampaikan oleh ketiga pembicara, terutama yang disampaikan oleh pembicara terakhir, merasakan sekali karena kebetulan menurut saya kami mengurus ini sebuah proses untuk pengakuan. Mohon maaf Pak Apip, suaranya kurang jelas, mungkin bisa didekatkan lagi mikrofonnya sampai pembicara ketiga tadi. Saya unmute dulu supaya lebih jelas. Mohon di unmute Pak. Ini sebuah pengalaman yang saya alami, sebuah kenyataan yang dialami pada saat saya mengambil studi pasca sarjana, memulai studi pasca sarjana pada tahun 2008 yang lalu, dan saya selesai di 2011 untuk S2 saya di Islam. Pada saat itu memang kampus kami tidak mengalami persoalan seperti yang terjadi sekarang ya sejak 2018. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak pembicara ketiga, bahwa untuk pengakuan gelar itu kami mengalami harus mengurus beberapa persyaratan sebagaimana tadi yang disampaikan, kita bersumur lalu dan sebagainya, sehingga gelar itu bisa terlalu dalam lingkaran pangkat saya dari 3B ke 3C. Nah, untuk sekarang berkaitan dengan kampusnya di luar negeri, memang saya belum update siapa, tapi lihat di web dan dengan pengakuan yang sudah pasti dari Mohon maaf Pak Apip, mungkin bisa dibuka aja handsfree-nya, mungkin karena kendala handsfree itu jadi agak suaranya agak putus-putus, agak bergelombang. Iya. Saya mungkin mengajak pada rekan yang terutama sekarang sebagai PNS gitu ya, insya Allah apa yang diuraikan oleh Prof. Pembicara ketiga memang sesuatu yang akan dilalui, dan mudah-mudahan untuk masuk PWU juga perhatian yang dilakukan oleh Bambang untuk apa-apa yang dipersyaratkan yang sudah kami alami juga dapat dipenuhi. Jadi prioris di perkuliahan atau peningkatan jenjang studi ini, karena sebetulnya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. So we must be optimistic. Apapun yang terjadi relasi berita, dan mudah-mudahan dengan semangat pengetahuan atau mungkin lewat ini 2024 ini bisa mendapatkan pengetahuan
dijelaskan oleh Pak yang berpihak kepada peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia. Jadi yang dari saya sebagai tambahan untuk memotivasi kita semuanya agar bersemangat untuk menyelesaikan studi ini secara komprehensif. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Pak Warahmatullahi Apip yang saya tangkap itu beliau membagikan pengalamannya bagaimana kesulitan sistemasi yang ada di Indonesia ya terkait dengan kesulitan penyetaraan gelar dan sedikit memotivasi teman-teman semua untuk jika ada kesulitan pasti ada kemudahan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini ada pertanyaan mungkin Pak Pak Inna Usep. Malutrusra. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Apip Mulyana. Kita move into the next question ya dari Pak Usep Supudin ya. Supudin, Ya, terima Pak. kasih. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sangat senang sekali bisa ikutan di Zoom meeting bersama orang-orang hebat, orang-orang penting, dan saya banyak belajar. Ini mungkin terkait dengan pertanyaan saya bahwa saya sangat tertarik dengan program doktoral yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Udah berkenan untuk silaturahmi dan bisa ketemu di Bandung. Mudah-mudahan Prof. sehat selalu. Dengan adanya target pemenuhan doktoral di Indonesia ini sangat banyak. Dengan adanya program PWU, sebetulnya ini merupakan sebuah alternatif atau solusi yang sangat brilian untuk ditawarkan oleh PWU di Indonesia ini. Karena memang masyarakat kita itu sejatinya orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu gitu kan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana gitu kalau di Bandung, saya kebetulan di samping ASN di sebuah kota Bandung, tapi ngajar juga di DLB di sekolah di universitas swasta. Nah, untuk membuka pasca sarjana S2 S3 yang kerjasama dengan PWU untuk wilayah Jawa Barat gitu, khusus untuk swasta gitu. Nah, bagaimana mekanismenya dan seperti mekanismenya gitu, kalau bisa. Itu saja Prof. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi mengenai mekanisme ASN untuk izin belajar dan tugas belajar itu luar biasa, sehingga memang sedikit menyita waktu untuk menyelesaikannya. Tapi dengan adanya PWU ini sebetulnya satu sisi menyenangkan, satu sisi menyedihkan. Artinya ketika kita ikut kuliah dengan keinginan sendiri tanpa adanya izin dari sebuah pimpinan atau lembaga, nah gelar kita tidak diakui walaupun kita sudah bergelar gitu. Itu mungkin fakta di lapangannya. Jadi sehingga mudah-mudahan dengan adanya kerjasama universitas luar negeri membuka cakrawala kita, negara kita untuk lebih terbuka juga untuk memudahkan para warganya, warga negaranya untuk bisa studi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Mau langsung dijawab? Tadi Pak Usep bilang kalau beliau tertarik dengan program doktoral yang ada di PWU, dan bagaimana kalau di Bandung itu dibukanya program pasca sarjana untuk S2 dan S3 khusus Jawa Barat saja. Bagaimana regulasinya, bagaimana mekanismenya? Silakan Prof. Terima kasih Pak Usep. Kalau kita buka tentu saja dilarang pemerintah ya, karena cabang-cabang perguruan tinggi asing di Indonesia ini harus merupakan merupakan universitas nomor 1 di dunia, seperti Harvard, seperti dari Filipina saya kira nggak ada yang boleh. Jadi status kita ini adalah belajar langsung ke Filipina, tidak ada cabangnya di Indonesia. Karena kalau ada cabangnya berurusan dengan urusan-urusan yang bersifat politis ya, harus membangun kampus yang hebat dan sebagainya. Jadi lebih baik kita mengkoordinir teman-teman ini ya, dan kemudian belajar bersama
Mungkin di daerah Jawa Barat ada satu, ya di daerah Medan ada satu, di Bali. Sekarang sudah ada di Bali, di Surabaya, di Makassar, di Bandung, di Padang, di Medan ya. Dan itu sah-sah saja karena kita menganut atau mengacu ke kampus asalnya yaitu di Filipina. Dan di Filipina itu sudah ada pengakuan dan akreditasi dari Dikti. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengakuan untuk ASN itu ada beberapa ya yang sudah mendaftar itu sekitar 20 ASN itu ada 1-2 yang sudah mulai disetujui ya oleh atasannya. Jadi tidak semuanya ditolak oleh atasannya ya. Angkatan ketiga itu ada 1 atau 2 pegawai negeri. Jadi angkatan 1, angkatan 2, angkatan ketiga itu sudah ada ya ASN ya, baik dosen maupun non dosen yang sudah lulus dan sudah diakui. Cuma yang baru-baru ini ada yang sukses dan ada yang belum. Tapi kalau diminta untuk persyaratannya kita sudah siap, hampir semuanya sudah kita penuhi dan semoga tidak ada lagi ganjalan-ganjalan bagi saudara yang ASN untuk ikut program ini. Kalaupun masih ada, nanti akan kita urus bersama. Demikian jawaban saya untuk Pak Usep. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Gimana Pak Usep? Sudah terjawab? Oke, terima kasih Bu. Sangat Ya. jelas Prof. Makasih banyak Prof. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mayer Beni ya, yang ada di section chat kita. Izin bertanya, mungkin ini tujuan utamanya mungkin kita izinkan Pak Wijaya dulu yang menjawab, Prof. Wijaya. Izin bertanya, bagi pemateri luar biasa, apakah memungkinkan membentuk satu himpunan yang beranggotakan doktor dan profesor, yang satu visi yang dapat membentuk kampus dapat menaungi keinginan terciptanya dokter-dokter baru yang banyak dan berkualitas, sehingga tidak harus ke luar negeri? Apa saja tantangannya? Dipersilakan Prof. Wijaya untuk menjawab pertanyaan yang ada di section chat. Mungkin maksudnya ya. Mungkin maksud dari Pak Beni ini, apakah misalnya dari himpunan yang beranggotakan profesor, doktor, dan profesor itu bisa membentuk satu kampus yang dapat menaungi keinginan terciptanya dokter-dokter yang baru? Saya kira itu Pak Beni sangat memungkinkan sekali. Saya walaupun bukan terlibat di PWU, saya kira itu hanya aturan-aturan yang bisa kita siasati, Prof. Bambang. Apabila memang apa yang digagas oleh Pak Beni ini memang betul-betul kita laksanakan, seperti misalnya kita bukan hanya nanti ada kuliah offline atau kuliah online. Nah, saya kira bisa saja, menurut saya secara logik, apabila saya pun bersedia nanti kalaupun memang keilmuan saya dianggap bisa dan bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan untuk kita membuka kelas long distance. Kalau dipikir sekarang, dulu mungkin dibuat regulasi itu belum ada era Zoom meeting ini. Kalaupun memang ada, sekarang saya berada di Sumatera Barat atau Padang saat ini. Tetapi saya tetap melakukan nguji itu juga melalui Zoom. Ya kan? Melalui Zoom. Inilah hikmah daripada salah satu COVID. Cuman salah satu hikmah daripada COVID ya, selain kesulitan yang kita hadapi, tapi ini bisa saya kira, Prof, memang ada salah satu pengalaman saya yang pernah studi di Malaysia ketika masuk ke Indonesia, itu harus dilampirkan dengan paspor, kemudian dengan apa namanya tuh yang exit permit untuk studi itu harus dilampirkan. Kalau itu tidak dilampirkan, sementara kita adalah memperoleh ijazah melalui luar negeri, di luar negeri, maka itu juga tidak menjadi satu hambatan.
Saya kira satu ide yang brilian ini, Prof. Bambang. Saya juga bersedialah ide yang ini. Nah, sehingga kita belajar, memang bisa kita buat long distance ini. Mungkin ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, paling tidak kita ada beberapa kali juga untuk memenuhi kebutuhan yuridis formal. Saya kira ini sangat memungkinkan sekali. Demikian, Mbak. Terima kasih, Prof. Wijaya. Gimana, Prof. Bambang, pandangannya terkait pertanyaan Pak Beni ini? Ya, saya setuju dengan pendapat Prof. Wijaya tadi ya. Bisa kita lakukan pembentukan itu, kemudian bisa kita legal formalkan, dan saya kira pemerintah akan sangat senang sekali kalau akan ada banyak sekali aktivitas-aktivitas non pemerintah seperti ini, misalnya membuat forum ya. Kita sudah mendirikan forum Hakikat dan Dokter Indonesia. Ya, jadi intinya adalah bahwa tujuan yang baik pasti akan bisa terlaksana dengan baik juga. Ya. Terima kasih Pak Mayor Beni. Salam. Baiklah, tadi seperti yang Prof. Wijaya bilang, jika ada sama seperti yang dibilang sama Pak Asep tadi ya, yang jika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pada dasarnya Prof. Wijaya dan Prof. Bambang juga menyetujui usulan dari Pak Beni ini, dibuat forum atau perkumpulan dokter dan profesor yang ada di Indonesia. Mana tahu dari forum dan perkumpulan itu menimbulkan gagasan-gagasan baru. Baiklah, saya coba cek dulu ya Bapak Ibu. Is there any international student or international participant here? Sepertinya tidak ada ya. Jadi kita move untuk ke partisipan lokal terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Mumpung kita masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu tanyakan pertanyaan untuk Prof. Wijaya. Apa bisa kita terapkan program studentpreneur untuk mahasiswa Indonesia yang pasca sarjananya di luar negeri, Prof? Prof. Wijaya, ini ada pertanyaan dari 068183. Ya, Mbak, langsung ya. Saya kira itu sangat memungkinkan sekali. Apalagi nanti kita ada satu program, kita tambahkan itu, Prof. Bambang, kita bisa membuat kurikulum, nanti selama itu bisa diizinkan oleh PWU. Nah, itu kita bisa menyusun satu program tentang muatan lokal kita. Jadi tentang ciri khas daripada lokal. Jadi dengan demikian salah satunya adalah misalnya dalam bidang manajemen bisnis dan lain sebagainya. Saya kira selama itu seperti yang kurikulum studentpreneur yang saya susun, bahwa yang pertama registrasi, kemudian dua adalah asesmen. Asesmen itu dilihat kepada penelusuran minat dan bakat, tentu dengan pengujian skala dalam psikologi. Nah, setelah itu baru kita adakan pelatihan. Pelatihan ini lebih kepada 60% praktek, 40% teori atau 70% teori 70% praktek, 30 teori. Saya kira ini sangat memungkinkan sekali apabila ini dibuat sebagai satu kekhususan daripada program studi setiap yang dilakukan, setiap program studi yang dikeluarkan oleh PWU ini. Nah, sehingga mungkin mereka sambil mereka studi, mereka juga bisa memperoleh penghasilan. Saya sangat memungkinkan dan insya Allah itu. Nah, setelah melakukan itu, maka peserta yang terregister dan sudah memiliki asesmen, maka akan diberikan 15 keterampilan dasar. Nah, dari 15 keterampilan dasar ini, maka kita buat namanya pada level worker. Pada level worker ini adalah level pekerja. Ketika pekerja itu ada yang bisa melakukan mengkoordinir, memotivasi kawan-kawan, teman-teman yang sama belajar, maka dia menaik lagi kepada level
yang disebut dengan level manager. Maka pada level manager, ilmu-ilmu manajerial yang kita peroleh melalui materi-materi kuliah, ilmu keilmuan apapun diperoleh pada mata kuliah ini, kita berikan lagi pelatihan, bukan pendidikan lagi, tapi pelatihan. Pelatihan ini adalah seperti kalau kita ini vokasi atau profesi, pendidikan vokasi atau profesi. Nah, sehingga mereka diberikan pelatihan manajerial. Nah, ketika mereka latihan manajerial, ketika di antara para manajer ini itu memiliki inisiatif, maka dia akan naik ke level yang disebut dengan level leader. Maka kalau dia sampai leader ini menjabati posisi dalam sebuah perusahaan, itu adalah level direktur. Nah, ketika seorang di antara leader ini ada yang di antara leader itu adalah ada orang yang berani mengambil keputusan dan berani mengambil resiko, maka dia levelnya menjadi naik, menjadi level owner. Sehingga akan diberikan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan. Maka jadilah level owner. Saya kira sangat-sangat memungkinkan sekali. Justru program-program kita ini, saya rasa mungkin Prof. Bambang, mohon izin, saya kira kita malah bisa lebih fleksibel. Misalnya diberikan salah satu materi kuliah adalah studentpreneur. Nah, sehingga kita bisa menunjang bagi program S2 yang belum memperoleh pekerjaan, belum memperoleh penghasilan, maka kita arahkan pada akhirnya dalam 1 tahun bisa memperoleh penghasilan. Apabila yang sudah memperoleh penghasilan, tapi penghasilannya dianggap kurang cukup, maka adalah bagaimana pada program studentpreneur ini diberikan adalah untuk penambahan pendapatan dan penghasilan. Nah, yang saya kira inilah yang sangat menarik sekali dibandingkan dengan di perguruan tinggi kita untuk melakukan proses improvisasi di dalam dunia pendidikan. Kita itu sangat mudah sekali berubah regulasi itu. Nah, ini yang kira-kira. Sekian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Cukup menjawab dari pertanyaan dari Bapak Dr. Haji Misri Hasanto, MKes. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan terima kasih Prof atas jawabannya. Memungkinkan sekali ya untuk mahasiswi yang mengambil pascasarjana di luar untuk mengikuti program studentpreneur seperti jawaban dari Prof Wijaya tadi. Baik Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Selagi kita seperti yang saya sampaikan pada pembukaan tadi, kita harus saling berdiskusi ya, bukan hanya mendengarkan saja. Ini ada dari Ibu Titin Triana. Ya Ibu, dari Unisi. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, izin Prof, narasumber hebat dan moderator yang luar biasa. Keren banget moderatornya, luar biasa. Ambil ilmunya. Izin, mungkin ini hanya sekedar curhat dalam arti posisi saya sekarang adalah salah satu mahasiswa S3 dalam menunggu jadwal sidang tertutup. Permasalahan kami memang ya, untuk mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan S3 itu, apalagi background saya memang tidak ASN dan tidak dosen gitu, artinya cuma praktisi biasa gitu. Minat, niat ada gitu. Kita terbentur dengan biaya. Seperti Pak Rektor katakan tadi, 30 juta memang murah banget Pak Rektor. Konteksnya 30 juta tadi, kayaknya lebih deh dari 30 juta. Permasalahannya begini loh Mbak Nadila dan para narasumber yang hebat, kami terbentur dengan biaya gitu loh. Kita mengajukan beasiswa, ternyata beasiswa itu salah satu kategorinya adalah harus sebagai dosen tetap gitu loh. Atau harus ASN. Sementara saya memang tidak ASN dan tidak dosen tetap di salah satu universitas manapun gitu. Dan itu membuat saya harus fight dengan anggaran biaya sendiri untuk menyelesaikan S3. Dan itu terasa gitu loh. Ditambah dengan kita tidak berdomisili di tempat kita kuliah, dengan biaya yang kita keluarkan bolak-balik. Ditambah kita juga harus berhadapan dengan pembimbing. Itu membuat para calon dokter, kandidat dokter ngerasa bahwa susah banget untuk mencapai S3 ini dengan biaya yang cukup besar gitu. Nah mungkin Prof ada nggak sih gambaran untuk kami yang tidak pegawai, tidak ASN, tidak dosen, tapi punya niat
untuk melanjutkan S3 kami. Karena pakai biaya sendiri, ya itu udah sangat-sangat luar biasa gitu. Sudah sampai titik darah penghabisan, tapi saya ngerasa bahwa rezeki tetap ada ketika kita punya kemauan gitu. Jadi saya ngerasa bahwa hari ini saya curhat di antara teman-teman yang luar biasa bahwa untuk mencapai gelar S3 itu nggak mudah gitu. Tidak hanya sekedar uang, tapi memang semangat untuk mencari cuan itu dikala kita nggak punya pos, nggak punya tempat yang harus kita minta untuk memberikan kami beasiswa. Itu yang saya katakan tadi, kita terbentur dengan tidak ASN-nya dan tidak dosen di salah satu instansi baik pemerintah maupun swasta. Oke, mohon pencerahannya Prof dan moderator hebat. Terima kasih Bu Titin. Sedikit saya background check, beliau merupakan salah satu pengacara hebat Prof yang ada di Tembilahan. Jadi beliau juga praktisi yang sering sekali membantu kegiatan-kegiatan mahasiswa, menyokong kegiatan mahasiswa. Nah, pertanyaan beliau ini ya sedikit mungkin Prof Bambang punya sedikit gambaran bagaimana jika posisinya Ibu Titin ini bukanlah ASN dan juga bukan dosen tetap, bagaimana gambaran untuk melanjutkan S3? Mungkin PWU punya solusi ya, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih, Bu Titin. Selamat, salam sehat, Bu Titin. Yang kemarin saya sarankan itu memang yang pertama adalah kita mendaftar ya. Mendaftar itu nanti ada LOE, Letter of Acceptance. Kemudian dengan Letter of Acceptance itu saudara jalan-jalan dari berbagai tempat ke tempat lain untuk memberitahukan bahwa saudara sudah diterima dengan program doktor ya, dan saudara butuh beasiswa. Sebagian besar dari mahasiswa kita yang sudah pertama kali minta LOE kita berikan, dan setelah ditunjukkan ke atasannya banyak di antara mereka yang langsung mendapat beasiswa karena 30 juta itu murah. Bahkan ada yang minta kalau bisa jangan 30 juta. Kalau 30 juta saya nggak mau bayar, tapi kalau 90 juta saya mau bayar. Jadi memang 30 juta itu bagi mahasiswa terlalu mahal, tapi bagi lembaga pemberi beasiswa, misalnya yayasan, itu terlalu kecil. Sehingga nanti akan saya naikkan SPP-nya tidak 30 juta, tapi 60 juta atau 90 juta supaya banyak lembaga yang memberi beasiswa. Karena beasiswa itu tidak boleh terlalu kecil ya. Karena beasiswa yang ada untuk dokter itu pasti di atas 100. Jadi kalau 30 juta itu katanya penipuan. Jadi nanti tidak ada lagi SPP 30 juta karena itu identik dengan penipuan ya. Maka akan kita naikkan kalau nggak 90 ya 60 mungkin untuk nanti untuk Januari sampai Maret ini yang pendatang baru akan naik SPP-nya menjadi 60 juta. Dengan harapan LOE-nya itu akan saudara carikan beasiswa, dan saya yakin dengan 60 juta itu nanti yang memberi beasiswa akan semakin banyak. Demikian solusinya ya Bu Titin. Terima kasih. Baik, Bu, mungkin sedikit menjawab ya, Prof ya. Dikasih murah tapi dicurigai ya, Prof ya. Dikasih mahal minta yang murah. Ya mungkin PWU bisa menjadi salah satu solusi dari keresahan Ibu. Bisa langsung daftar ke Prof Bambang atau ke asisten beliau. Nanti saya bisa kasih kontaknya. Baik, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Ya, kesempatan emas untuk S3. Buruan daftar Pak Andi Yusapri dari Budidaya Perairan Universitas Islam Indragiri. Saya tunggu, jika tidak ada lagi, mungkin kita sudah masuk ke akhir ya, Prof ya. Izin Mbak Nadia, iya, sangat tertarik dengan yang dinyatakan oleh Bu Titin dan jawaban Prof Bambang tadi. Saya kira begini usul saya, Prof Bambang, karena ya seperti yang Bu Titin, saya yakinlah sepenuhnya karena beliau juga sebagai seorang lawyer yang demikian mumpuni, mungkin ya itu bukan bukan sesuatu yang mustahil kalau untuk memperoleh uang yang demikian. Tetapi begini Prof, saya punya usulan bahwa sebenarnya
saya kira memang bisa saja biaya itu dibuat 60 juta atau 100 juta di PWU, tetapi usulan saya adalah bagaimana tetaplah, karena saya juga sudah melakukan proses sosialisasi dengan teman-teman, dengan junior-junior kami, banyak yang tertarik, tapi yang mereka masih agak ragukan adalah aspek legal formal, bagaimana memperoleh izinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira mengenai biaya, saya kira tetaplah misalnya 30 atau saya kira bertahan dengan 30. Strateginya adalah bahwa apabila yang dibiayai oleh lembaga, maka itu bisa kita mahalkan. Kemudian yang mereka biaya sendiri, mungkin kita bisa tetapkan dengan lalu ada selisih bayar. Maka selisih bayar itu dianggap misalnya 90, maka 60 merupakan beasiswa dari PWU. Nah, sehingga tetaplah misi kita tetap berjalan, karena kita pada prinsipnya adalah bagaimana melakukan sebuah proses pencerdasan dan melakukan sebuah proses loncatan paradigma, sesuatu yang sulit dianggap orang, ternyata itu terlalu mudah untuk dilakukan oleh PWU. Jadi kita buat itu, Prof, jadi kita tetap misalnya 30, karena saya juga baru melakukan sosialisasi, saya khawatir ketika langsung begitu itu naik, maka akan terkejut. Nah, makanya saya kira tetap segitu dengan membuat sebuah close statement bahwa 30 juta itu tetap kita bayarkan. Bagaimana dengan yang dibiayai oleh lembaga bisa 90? Maka selisih antara 30 dan yang 90 itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh PWU. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Salam. Ya, mungkin langsung saja, Prof, jika ingin ditanggapi. Terima kasih, itu usul yang bagus tuh. Langsung kita implementasikan, Prof. Wijaya. Terima kasih, Prof. Wijaya. Salam sehat. Terima kasih, Prof. Bambang. Ya, jika tadi sudah dijawab oleh Prof. Bambang bahwa itu usulan yang sangat bagus ya, Prof, terkait usulan dari Prof. Wijaya, bahwa memang tetap statementnya itu ada clue statementnya bahwa ya ini 60 dengan dibeasiswakan menjadi tetap 30, karena mungkin Prof. Wijaya sudah promosi ya ke teman-temannya atau ke junior-juniornya tadi, seperti yang dibilang. Terima kasih Prof. Wijaya sudah membantu Prof. Bambang dan tim. Sangat mengapresiasi. Oh iya, Prof, ini ada yang mau minta kontak Prof. Bambang nih, Dr. Insinyur Kristianus MSI, di kolom chat. Mungkin nanti Pak Dr. Insinyur Kristianus bisa WA saja ke kami, ke admin yang ada di grup. Nanti insya Allah kami akan kirim atas persetujuan dan seizin Prof. Bambang. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sedikit saya menyimpulkan tentang seminar internasional kita ya pada hari ini, karena kita menggait universitas luar, yaitu Filipina Women's University. Tadi dari pemateri pertama bisa kita tarik sedikit kesimpulan bahwa sebagai orang yang sangat ingin belajar, kita harus keluar dari zona nyaman atau semangat belajar, seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Najamuddin. Selain itu, kita juga harus beradaptasi dengan budaya atau culture yang ada di negara tujuan, di mana kita ingin mengemban ilmu, dan yang paling penting itu bagaimana caranya membangun relasi, mengingat sulitnya sistemasi atau regulasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga dari Prof. Bambang melakukan beberapa analisa kenapa sih International Doctoral Program ini mesti terbentuk. Salah satunya ada kekuatannya, yaitu jumlah master di suatu kampus itu sangat banyak yang tidak melanjutkan ke program doctoral program, sehingga itu bisa menjadi salah satu analisa. Kalau kita bicara tentang analisa SWOT, mungkin itu di bagian strengthness-nya ya, Prof, menjadi suatu kekuatan, sehingga kenapa International Doctoral Program ini harus terbentuk. Dan juga tentu ada weakness-nya, ada kekurangannya. Salah satunya itu ya biaya, waktu, karena tidak mungkin semua orang punya uang
langsung sebanyak itu, atau mungkin bisa dicicil, atau mungkin waktu yang sangat super hektik, ada menjadi dosen, ada menjadi praktisi, ada mungkin bekerja di luar, sehingga tidak adanya waktu atau keinginan, atau mungkin keinginan ada tapi waktu tidak ada, untuk takut tidak bisa memanajemen waktunya. Mungkin itu bisa dibuat solusi dari saya sih sebenarnya, itu bisa dibuat skala prioritasnya. Dan juga itu balik ke personal sendiri, apakah memang ingin upgrade diri atau ya mau begitu-begitu saja ya, Prof. Selanjutnya juga Prof. Bambang mengatakan bahwa program internasional ini merupakan suatu revolusi. Ya, saya setuju, Prof. Itu memang suatu revolusi, sehingga banyak orang yang tertarik untuk melanjutkan ke jenjang doktor tadi, karena mungkin terkendala biaya. Karena yang saya tahu 30 juta itu 2 semester mungkin yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu, hanya 2 semester. Sementara ini 30 juta sudah dijanjikan PWU sampai selesai dalam jangka waktu lebih kurang 2 tahun. Nah, berikutnya dari Prof. Wijaya juga mengatakan bahwa ya sepakat dengan doa Prof. Bambang, regulasi sistem kita yang sangat amat ribet, orang yang sudah mengenyam ilmu pendidikan tetapi ijazahnya tidak diakui, gelarnya tidak diakui, sehingga harus melakukan penyetaraan yang sedikit mungkin kurang masuk akal, sehingga banyak sekali orang-orang yang meragukan, atau mungkin trust issue ya Bapak Ibu, yang saya baca di grup PWU itu banyak sekali orang yang trust issue, takut ini tidak diakui, takut ini tidak ijazahnya tidak diakui dan gelarnya tidak diakui. Mungkin salah satu kekurangannya yaitu tadi kekhawatiran inflasi gelar doktor, atau concern about the inflation of doctoral program, sehingga jika semua orang tertarik ya maka apalagi pendidikan yang di atas S3, sehingga ya akan kelebihan S3 jika memang program ini mungkin berjalan dengan lancar lebih dari 1.000 orang. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik dari pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, tadi MC-nya mengarahkan untuk saya menutup acara kita pada hari ini. Mungkin bisa dihidupkan kameranya sehingga kita bisa take a picture atau mengambil foto untuk kebutuhan dokumentasi. Mungkin Bapak Rian dari bidang 1 bisa mengambil foto. Mohon dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Baik, tahan sebentar. Senyum. Senyum. Tahan. Lagi. Cukup. Oke, terima kasih Pak Rian. Baik Bapak Ibu, setelah proses dokumentasi, mungkin inilah akhir ujung acara kita pada seminar internasional kita pada hari ini. Saya Nadila Mudea N atau biasa disapa Dea, mohon maaf jika terjadi kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Jika yang ada ingin punya pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan di grup saja. Saya akhiri dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.